Pernah dengar soal benteng merah di Indonesia yang super mencolok? Nah, hari ini kita bakal coba kupas tuntas rahasianya karena katanya nih setiap dinding di sana itu punya cerita misteriusnya sendiri. Oke, untuk memulai, ada satu kutipan yang menurut saya pas banget buat menggambarkan betapa penuh intriknya Benteng Van der Wijk ini. Esensi misteriusnya tuh dapet banget. Kita mulai dari bagian pertama, enigma merah. Kenapa? Ya, karena kita akan bahas ciri khasnya yang paling kelihatan. Warnanya itu loh, merah menyala. Tapi, di balik warna cerahnya itu ternyata masa lalunya gelap dan penuh tanda tanya. Jadi jangan bayangin ini cuma bangunan tua biasa ya. Benteng ini lebih mirip teka-teki raksasa yang seolah-olah nantangin kita buat mecahin misterinya. Sampai sekarang masih banyak banget pertanyaan yang belum ada jawabannya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian sejarahnya yang jujur aja agak bikin pusing. Kita mulai dari pertanyaan paling dasar, paling fundamental. Sebenarnya kapan sih benteng ini pertama kali dibangun? Dan disinilah letak serunya. Ternyata kalau kita cari di catatan sejarah resmi, jawabannya nggak ada yang pasti. Bener-bener aneh kan? Nah, ada dua teori besar nih. Teori pertama bilang benteng ini dibangun sekitar abad ke-18, ini berdasarkan beberapa catatan Belanda. Tapi ada juga teori kedua yang bilang benteng ini jauh lebih tua dari itu. Katanya catatan yang ada itu nggak lengkap. Jadi intinya apa? Dari awal banget, dari fondasinya aja, umurnya udah jadi perdebatan sengit di kalangan sejarawan. Kalau asal-usulnya aja udah misterius, coba bayangin gimana kalau kita masuk ke dalam. Nah, disinilah misterinya makin menjadi-jadi. Pertanyaannya sekarang, apa sih yang sebenarnya ada di balik dinding-dinding merah itu? Karena ternyata bagian luarnya itu baru pemanasan aja. Di dalamnya itu teka-teki yang levelnya beda lagi. Begitu masuk, kita langsung disambut sama labirin koridor yang panjang dan jujur bikin bingung. Siapapun yang masuk pasti bakal ngerasa kayak tersesat. Rasanya tuh bangunan ini sengaja dirancang bukan cuma buat pertahanan, tapi juga buat bikin orang bingung, mungkin buat nyembunyiin sesuatu. Dan dari sinilah muncul desas-desus arsitektur yang macam-macam. Ada yang bilang koridornya itu kayak nggak ada ujungnya. Terus ada juga bisik-bisik soal ruangan rahasia yang tersembunyi. Bahkan ada cerita tentang ruangan-ruangan yang sama sekali nggak ada di denah resminya. Ini seolah-olah nunjukin kalau benteng ini punya rahasia fisik yang nggak pernah mau diungkap ke publik. Oke, dari arsitektur kita geser sedikit ke elemen manusianya. Karena ya di mana ada bangunan tua, seringkali ada cerita-cerita, seram. Kita bakal bahas jejak-jejak tak kasat mata yang katanya ditinggalkan sama orang-orang yang pernah ada di sini. Gak heran kalau selama bertahun-tahun benteng ini jadi terkenal banget karena kisah-kisah aneh dan laporan-laporan paranormal. Nah, di titik inilah misteri bangunannya mulai nyampur sama dunia legenda dan cerita rakyat. Ada beberapa fenomena yang paling sering dilaporkan. Pertama, soal tentara era kolonial yang katanya menghilang gitu aja. Kedua, sering banget ada yang dengar suara langkah kaki misterius di lorong yang padahal kosong melompong. Dan yang ketiga, pintu-pintu yang katanya bisa gerak sendiri pas malam hari. Yuk, kita bedah satu-satu. Cerita yang paling terkenal itu soal seorang prajurit. Menurut cerita rakyat setempat, dulu di zaman kolonial ada prajurit yang lagi patroli, terus dia masuk ke dalam benteng dan nggak pernah kelihatan lagi. Hilang begitu saja. Cerita ini kan nambahin nuansa tragedi ya ke misteri bangunannya. Dan ini bukan cuma cerita zaman dulu loh. Sampai sekarang pun, para penjaga benteng sering laporin hal-hal aneh. Mereka kadang dengar suara langkah kaki, atau suara pintu yang kebuka tutup sendiri di area benteng yang jelas-jelas lagi kosong. Seolah-olah gema dari masa lalu itu masih kuat banget kerasa sampai hari ini. Jadi, setelah kita lihat sejarahnya yang nggak jelas, tata letaknya yang kayak labirin, dan legenda-legendanya yang bikin merinding, terus kesimpulannya apa dong? Ya, kesimpulannya, Benteng Van der Wijk ini tetap jadi sebuah teka-teki besar. Kumpulan pertanyaan-pertanyaan keren yang belum ada jawabannya. Poin utamanya justru di situ, identitas benteng ini bukan dibentuk dari apa yang kita tahu, tapi justru dari semua hal yang tidak kita ketahui tentangnya. Jadi, mari kita rangkum enigma utamanya. 1. Umurnya yang asli sampai sekarang nggak ada yang bisa mastiin. 2. Strukturnya yang kayak labirin itu bisa jadi nyembunyiin ruangan-ruangan rahasia. Dan 3, lorong-lorongnya seakan-akan nyimpen gema legenda yang susah dijelasin pakai logika. Jadi ini tuh bukan cuma benteng, tapi juga labirin, sekaligus rumah dari cerita-cerita misterius. Lengkap kan? Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir.
Pertanyaan pamungkas yang bikin semua misteri ini terus hidup. Sebenarnya, rahasia apa lagi sih yang masih dijaga rapat-rapat oleh dinding merah ini? Sebuah pertanyaan yang mungkin nggak akan pernah terjawab. Dan justru itulah yang bikin benteng ini begitu memikat.